Epilepsi yakni penyakit ayan orang tua yang sering bertengkar lalu diam yakni melamun. Jengkel yang disimpan yang terlalu lama. Salah satu orang tuanya gampang tersinggung. Bila marah sering merendahkan orang. Salah satu orang tuanya sering berpikiran negatif. Jadi kalau tidak ingin punya anak yang epilepsi, jangan melakukan perbuatan buruk seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan sesuatu yang modern tidak suka itu nanti menyebabkan kutu air. Jadi sukanya itu yang manual, kuno. Misalnya gini, ada mesin cuci, kalau melihat mesin cuci itu tidak suka, malah mengatakan begini dalam hati, enakan yang kuno, enakan yang manual, pakai sikat biar sehat. Nah, itu seperti itu tuh Islam mengajarkan tidak boleh. Seharusnya bersyukur pada Allah diberi sesuatu yang ada alat yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai dengan mudah. Seharusnya bersyukur. Jadi kalau terlalu cepat ditanggapi itu ya namanya agresif ya. Itu ya kurang bagus. Kalau tidak suka ya kurang bagus. Maksudnya tengah-tengah gini loh. Jadi kalau ada mesin cuci atau apa pokoknya alat-alat yang modern langsung suka, itu namanya agresif. Itu nanti ya ada efeknya, gatal-gatalnya itu di lutut. Jadi di lutut itu kelihatannya itu seperti kutu air gitu loh, lukanya itu seperti kutu air tapi di lutut. Tapi kutu airnya yang di kaki itu kalau ada sesuatu yang modern tidak suka, sukanya yang manual, kuno, tapi tidak terlalu kuno amat sih. Jadi belum bisa menerima sesuatu yang terjadi. Nah, Islam itu mengajarkan kalau ada sesuatu yang terjadi itu harus bisa menerima. Kalau Allah sudah mentakdirkan bisa punya mesin cuci tanpa harus hutang, uang sudah ada, ya beli saja. Jadi kalau tidak menerima itu menyebabkan itu tadi kutu air. Kalau agresif itu ada masukan maunya tuh langsung ngomong. Misalnya ada mesin cuci tanpa dipikir, ya aku suka, nah gitu itu namanya agresif, itu ya kutu air. Jadi Islam itu mengajari yang tengah-tengah gitu. Jadi terlalu agresif, kalau ada masukan langsung ngomong itu ya kurang bagus. Kalau ada sesuatu yang modern tidak suka, dia tidak bisa menerima, ya itu juga tidak bagus. Jadi Islam mengajari yang tengah-tengah. Kalau penyakit kulit ini penyebabnya dari sihir atau dari bacaan yang niatnya bukan karena Allah. Misalnya dari orang tua atau guru, kamu baca ini ya untuk keselamatan. Itu nanti efeknya itu berubah jadi ulat. Atau si istri yang mengamalkan bacaan-bacaan untuk keselamatan, si suami tidak. Padahal sudah dilepas. Istri sudah melepas ilmu tadi. Jadi niatnya itu sudah karena Allah, bukan karena untuk keselamatan, tapi ilmunya tadi itu nyerang. Jadi setiap hari suami ini membuat istri tersinggung, tidak rela, akhirnya nyerang. Yang dimaksud tidak rela nyerang ini bukan istrinya ya, ilmunya si istri ini nyerang. Setiap suami menyakiti perasaannya, ilmunya si istri nyerang, gatal lah, suaminya gatal. Besoknya buat tersinggung lagi, akhirnya ilmunya si istri nyerang lagi. Jadi setiap hari suami membuat istri tersinggung, ya setiap hari gatal karena setiap hari mendapatkan serangan dari ilmunya si istri. Yang dimaksud menyerang ini bukan istrinya ya, ilmunya si istri menyerang. Makanya Islam itu mengajarkan kita ini harus baik sama orang, jangan membuat tersinggung. Kalau yang dibuat tersinggung itu orangnya punya ilmu, ya itu nanti nyerang, gatal. Ya ini sebagian orang belum tahu. Karena kita ini kan tidak tahu orang ini punya ilmu semacam itu apa enggak ya. Dulu itu baca-baca niatnya bukan karena Allah untuk keselamatan, itu kan namanya ilmu. Meskipun sudah tobat, sudah dilepas, tapi setiap saat ini selalu nyerang. Siapapun yang membuat sakit hati dia, ilmunya tuh nyerang. Jadi cara ngobatinya harus
dilepas. Kalau punya ilmu semacam itu harus dilepas. Kalau sudah dilepas, insya Allah kata-katanya hilang. Dan berhenti menyakiti hati orang yang punya ilmu seperti itu. Kalau menyakiti hatinya, nanti nyerang. Apalagi punya ilmu, sama-sama punya ilmu, nanti serang, saling serang. Bukan orangnya ya yang menyerang, ilmunya saling serang. Jadi kalau ingin berhenti kata-katanya dan ingin sembuh, bertobat pada Allah, tidak akan mengulang seperti itu. Kalau baca-baca niatnya karena Allah dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Karena kita ini tidak tahu orang itu punya amalan bacaan-bacaan seperti itu atau tidak. Kalau punya ya seperti itu tadi, efeknya itu bisa nyerang. Jadi kadang-kadang orang yang tidak tahu, padahal ilmunya itu sudah dilepas dan sudah tobat, tapi masih eksis. Jadi siapapun yang menyakiti hatinya, dia akan menyerang, tidak rela gitu.